Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Kembali dalam renungan harian kita pada Rabu 1 Oktober 2025. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristirahat panjang kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kira Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan segalanya dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi nats renungan kita pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Batak, di sesa do surat tangani nadopak hita, ima akapatik namara lohonita di padau doi di lohoton tu silang nai. Dalam bahasa Indonesia, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan kepada kita. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, hari ini adalah pembukaan awal pada bulan Oktober. Mungkin ketika kita mengingat sepanjang 1 bulan yang lalu, di bulan September, banyak hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apakah kita menyakiti orang-orang di sekitar kita? Ataukah ada hal yang tidak sesuai dengan perintah, arahan dari pimpinan kita, di pekerjaan, di sekolah, di perkuliahan, dan lain sebagainya. Hari ini Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kita diingatkan kembali tentang surat hutang. Langsung bahas surat utang ya, awal bulan ya, Amanginang. Ya, surat utang yang dimaksud pada hari ini yaitu tentang pada zaman dulu, pada saat dulu, surat hutang yang dimaksud adalah dokumen legal yang berisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat manusia. Segala dosa pelanggaran tentang hukum Taurat yang belum dipenuhi oleh manusia. Surat utang ini menuduh kita bersalah di hadapan Tuhan. Ketika berbicara hutang adalah dosa. Hutang yang dimaksud di sini bukan hutang tentang uang, bukan hutang tentang harta, bukan hutang tentang janji, tapi hutang akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23a, upah dosa ialah
maut. Sehingga Amang Inang ditegaskan kepada kita melalui nats kita hari ini, ada hutang dosa yang harus kita lunasi. Bagaimana cara kita melunasi hutang itu? Di pasal yang berikut, di ayat yang berikut, dikatakan ditiadakan. Artinya dihapuskan segala dosa kita dengan memakukan salib Kristus. Artinya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, bahwa memakukan pada salib kayu adalah gambaran tentang penyaliban Yesus yang membawa seluruh daftar kesalahan kita, seluruh buku-buku dosa kita, itu telah dibebaskan melalui kayu salib Yesus, yang dia menjadi pengganti hukuman akan segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau kita mungkin saat ini, ketika ada orang berdosa kepada kita, kita lebih duluan menghakimi orang yang berdosa pada kita. Tetapi Tuhan terlebih dahulu sudah mengajarkan kepada kita, Ia mau merelakan dirinya untuk menghapus segala dosa-dosa kita, membayar secara lunas. Tidak ada diskon yang diberikan kepada Yesus, 50% ataupun dan lain sebagainya. Mungkin kita sangat suka dengan diskon, tetapi Tuhan tidak meminta diskon ketika Dia menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita melanggar firman Tuhan? Mungkin pada saat ini masih banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan salah dalam firman Tuhan, tapi marilah kita sama-sama merenungkan dan memperbaiki kesalahan dosa kita. Karena Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita. Karena dalam dunia ini kita harus mau saling memaafkan seperti Yesus sudah memaafkan kepada kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, Amang dan Inang, marilah kita menjadi seorang identitas yang baru dalam Kristus dan hidup dalam kebebasan dan pengampunan dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan dari cara-Mu untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat juga melakukan sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Kami jadi pemaaf dalam segala kehidupan kami terhadap sesama kami ya Tuhan. Engkau yang melindungi segala setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.